Ternyata wanita yang diantarnya adalah hantu. Dan Tono ditemukan di kuburan itu dalam keadaan pingsan di pagi hari oleh orang yang lewat. Tono adalah seorang tukang ojek. Kerjaan itu sudah dijalaninya selama 3 tahun semenjak ia di PHK di perusahaannya. Sejak itu, ia menjadi seorang tukang ojek untuk menyambung hidupnya. Kisah ini terjadi ketika ia masih awal menjadi tukang ojek, di mana ia belum begitu paham dengan lokasi di tempat barunya ia mengojek. Sebagai tukang ojek yang baru, ia harus berusaha untuk mengenal dan tahu akan semua daerah yang menjadi wilayahnya ia sebagai pengojek. Suatu sore, Tono mendapat penumpang seorang wanita yang lumayan berumur atau tante-tante. Kebetulan suasana pos ojek sudah tak ada lagi orang. Semua pengojek sudah pada pulang karena saat itu suasana gerimis, sehingga mereka pada pulang awal karena sepi dan tak ada lagi penumpang. Pos ojek itu benar-benar sepi. Lokasinya yang ada di perempatan jalan dan jauh dari perumahan membuatnya seram bila sudah gelap seperti ini. Tono sebenarnya sudah mau pulang waktu itu ketika ia melihat sesosok wanita muncul dari kejauhan di tengah gerimis. Tono yang tadinya mau pulang di tengah gerimis akhirnya membatalkan dan memilih menunggu perempuan yang datang mendekat. Tono sangat senang karena malam itu ia mendapat penumpang. Begitu mendekat, Tono segera menyapa dan bertanya pada wanita yang tampak basah karena gerimis. Badannya tampak seksi dengan balutan rok mini warna hitam yang memamerkan kulit putih di suasana gelapnya malam. "Ngojek, Mbak?" tanya Tono. Wanita berambut panjang itu cuma mengangguk. Melihat itu, Tono segera sangat senang. Kemudian ia kembali bertanya, "Kemana, Mbak?" "Kemiri, Mas," jawabnya. Tono pernah dengar daerah itu, tetapi ia belum pernah ke sana. Ia hanya pernah mendengar nama itu dari orang-orang secara sekilas. "Baik, Mbak, ayo naiklah," kata Tono mempersilahkan naik. Wanita itu langsung naik di belakang Tono. Seketika bau wangi aneh menyeruak dan menusuk hidung Tono yang membuat ia kaget, tetapi ia tak mau berprasangka buruk. Bau wangi itu menusuk sekali di hidung Tono. Harum bunga melati yang seperti pernah ia cium. Tono kemudian memberikan sebuah mantol pada wanita itu, tetapi ditolaknya. Ia segera menyimpan kembali mantol ke bawah jok motornya dan mempersilahkan wanita itu naik. Sekelibat dalam gelap malam, Tono melihat wanita itu yang berwajah ayu. Tono kemudian mempersilahkan wanita itu untuk naik motornya. Setelah naik, Tono segera menyalakan motornya. Gerimis di luar ia terabas saja karena ia sudah memakai mantol. Udara dingin malam tak menyurutkan niatnya untuk mendapatkan rezeki. Nah, malam itu Tono mengantarkan wanita itu ke tujuannya yang belum pernah ia tahu. Ia hanya mengikuti arah yang diberikan oleh wanita tersebut. Tono merasakan perjalanan sudah lama sekali, tapi belum juga sampai. Ia merasa heran. Setiap ditanya, wanita itu selalu bilang, "Depan sedikit, ntar nyampe, Bang," ujarnya.
Hingga akhirnya wanita itu minta berhenti pada sebuah rumah yang tampak terang sekali. Sementara rumah-rumah lainnya tampak tidak begitu terang dan pintunya semua tertutup. Wanita itu kemudian turun lalu mengajak Tono masuk ke rumahnya. "Mampir sebentar bang, biar aku buatkan kopi," kata wanita cantik. Wajahnya tampak cantik di bawah lampu tiang listrik. Suasana masih gerimis. Mendengar tawaran itu, Tono pun mengiyakan. Apalagi suasana terasa dingin. Walau banyak rumah, tetapi suasana perumahan itu terlihat sepi sunyi. Seperti orang-orang sudah pada tidur semua. Padahal jam di tangan Tono baru menunjukkan pukul 9 malam. Tangan wanita itu menarik tangan Tono menuju rumahnya. Bau harum masih tercium, bahkan semakin keras. Tono seperti tercucuk hidungnya. Ia menurut saja ketika diajak masuk ke rumah, apalagi yang mengajak wanita cantik, tante-tante. Pikiran yang enggak-enggak pun melayang kemana-mana. "Nama mbak siapa?" tanya Tono begitu sampai di dalam rumah dan duduk di lantai. Ia merasa heran kenapa tak ada kursi sama sekali di ruangan itu. "Narti bang," jawabnya sambil masuk ke ruangan. "Aku ambilkan kopi dulu bang, sebentar," katanya sambil menghilang di balik pintu. Mata Tono melotot melihat pantat wanita itu yang berjalan meninggalkannya. Pikirannya mendadak mesum. Di tengah gerimis malam ada wanita cantik dengan pakaian yang sangat menggugah kelelakiannya. Adalah hal yang sangat ia tunggu selama ini. Dan malam ini ia mendapatkan. Pikiran kotornya seketika bermain. Tak lama wanita itu keluar, bukan dengan rok mini, tetapi dengan piyama transparan warna putih. Sempat ia takut melihat wanita yang membawa secangkir kopi buatnya tersebut. "Minumlah bang, biar anget," kata wanita itu datar sambil memberikan segelas cangkir itu buat Tono yang langsung menerimanya. Tono segera mencecap tanpa memperhatikan isi dalam gelas itu. Ia lebih tertarik melihat bodi wanita yang ada di hadapannya. Sorot lampunya menampilkan lekuk tubuh indah wanita di hadapannya tersebut. Tono merasakan aneh pada kopi yang dicecapnya. Bukan air, tetapi seperti jeli, rasanya kental. "Enak bang?" tanya wanita itu. Matanya tajam menatap Tono, tetapi Tono tak memperhatikan. Ia fokus pada dada yang menyembul di balik gaun putihnya itu. Tangannya tiba-tiba mendekat, lalu menyentuhnya. Wanita itu diam dan membiarkan Tono berbuat semaunya. Melihat tak ada reaksi, Tono semakin berani. Nafasnya mendengus, tak mempedulikan sekelilingnya lagi. Ia lalu menubruk dan menggumul wanita di hadapannya karena sudah dikuasai nafsu. Ia tak lagi memperhatikan sekelilingnya. Tangannya dengan kasar melepas gaun yang dipakai wanita tersebut. Tono tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya tahu yang tengah ia gumuli adalah wanita cantik yang barusan diantarnya. Bau harum mendadak hilang, berganti bau amis dan busuk yang menyengat. Tono masih belum menyadari apa yang terjadi. Ia terus menggumul dengan liar, hingga akhirnya ia merasakan hal ganjil.
Wanita yang tadinya empuk saat digumulnya mendadak seperti sedang menggumul batang-batang kayu. Barangnya seperti dijepit oleh benda keras itu. Sontak ia tersadar, lalu membuka mata dan memperhatikan wanita yang tengah digumulnya. Bukan lagi wanita cantik Bahinol, tetapi tengkorak dengan rambut panjang yang menyeringai di depan matanya. Spontan ia berhenti menggumulnya dan berganti dengan ketakutan yang tiada tara. Tangannya tak lagi mampu memakai celananya, sementara barangnya terjepit pada selangkangan tengkorak itu. Menjerit pun Tono tak lagi bisa. Dari mulut tengkorak itu keluar cairan busuk seperti yang tadi diminumnya dengan bau yang sangat anyir. Akhirnya Tono pingsan. Ia ditemukan oleh seorang yang lewat di sebuah kuburan, telanjang dengan barangnya yang terjepit di batu nisan. Dari penuturan orang-orang setempat, itu memang angker, makanya tak banyak yang berani lewat kalau sudah malam menjelang. Nah, itu teman-teman cerita malam ini. Jadi terima kasih sudah nonton dan mendengar ceritaku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya untuk cerita-cerita berikutnya. Terima kasih.